Selamat datang di Smart Learning with Virtual Reality yang akan membahas materi bioma di dunia, geografi kelas 11 SMA. Saya yang akan memandu Anda dalam pembelajaran kali ini. Bumi di depan Anda memiliki berjuta kehidupan, tempat tinggal flora, fauna, dan manusia. Itulah biosfer, tempat tinggal seluruh makhluk hidup. Di dalam biosfer terdapat berbagai jenis tempat tinggal yang berbeda-beda akibat dari pengaruh iklim, bintang, suhu, curah hujan, dan lain-lain, sehingga terbentuklah bioma. Itulah pembahasan kali ini, yaitu bioma di dunia. Bioma berasal dari dua kata, bio dan sphaira. Bio berarti hidup, sphaira berarti lapisan. Bioma adalah lapisan lingkungan yang berada di bumi dan mendukung kehidupan untuk flora dan fauna. Terdapat berbagai macam jenis bioma. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti iklim, suhu, curah hujan, keadaan tanah, ketinggian permukaan, seleksi alam, adaptasi, dan lain-lain. Kita akan berkelana dan mengunjungi seluruh bioma yang ada di dunia. Are you ready? Let's go! Kamu tahu di mana kita sekarang? Ya, kita berada di hutan Amazon, Brasil. Inilah bioma pertama, yaitu hutan hujan tropis. Hutan ini tersebar di benua Asia, Afrika, Amerika Selatan, juga termasuk Indonesia. Perhatikan sekelilingmu, tapi tak berhati-hatilah, karena di sini begitu banyak flora dan fauna yang berkembang. Tempat ini cocok sebagai daerah perkembang biakan makhluk hidup. Kalau dilihat di sana, ada seekor kukang. Ya, tempat ini cocok untuk dijadikan tempat tinggalnya, karena memiliki karakteristik yang mendukung, seperti suhu di bioma ini antara 25 derajat sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang tinggi. Selain itu, curah hujannya mencapai 2000 mm per tahun, sehingga daerah ini tidak mengalami kekurangan air. Coba kamu lihat di atas. Ya benar, posisi kita berada di bawah naungan pepohonan yang menutupi sinar matahari masuk ke dalam. Itu disebut dengan kanopi. Selain itu, juga terdapat flora lain seperti tumbuhan perdu, tanaman pako, sapotropik, dan epifit. Tadi kita melihat kukang, selain itu juga terdapat fauna lain seperti kera, anaconda, armadillo, burung kolibri, dan lainnya. Itulah tadi flora dan fauna yang terdapat di hutan hujan tropis di Amerika Selatan. Selanjutnya, kita akan berpindah ke hutan hujan tropis yang ada di Indonesia. Let's go! Selamat datang di hutan hujan tropis di Kalimantan Tengah, Indonesia. Tidak jauh berbeda bukan dengan nuansa yang ada di hutan Amazon. Di sini kita akan menemukan beragam flora fauna seperti di depan kita orangutan. Juga ada gajah, harimau, spesies kera, ular piton. Tetapi kebetulan mereka tidak lewat sini ya. Tidak apa. Fauna hutan hujan tropis yang berada di Indonesia atau Asia memiliki perbedaan dengan fauna yang ada di hutan hujan tropis bagian Amerika Selatan. Nanti kita pelajari itu. Selanjutnya, kita akan diantar Mbak ini bersama beberapa orang hutan menuju bioma hutan gugur. Tutup mata kamu, kita akan berangkat. Let's go! Kalian merasakannya, cukup dingin di sini. Selamat datang di bioma yang kedua, yaitu bioma hutan gugur yang berada di Colorado, Amerika Serikat. Terlihat berwarna kuning di mana-mana, seperti musim gugur. Hutan gugur tersebar di daerah subtropik seperti di Amerika bagian timur, Inggris, dan beberapa bagian di Australia dan negara dengan 4 musim lainnya. Karakteristik dari hutan gugur, ya benar, memiliki suhu yang lebih dingin dan mengalami 4 musim. Selain itu, memiliki curah hujan 750 mm sampai 1000 mm per tahunnya. Flora fauna yang mampu bertahan hidup di sini telah mengalami adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Contohnya seperti pohon maple dan redwood yang mampu menggugurkan daunnya setiap musim dingin tiba.
Sedangkan fauna yang terdapat di antaranya seperti beruang, rusa, rakun, tupai, dan spesies lainnya. Sayangnya kita tidak berjumpa ya. Itulah tadi hutan gugur di Colorado, Amerika Serikat. Selanjutnya kita akan menuju tempat yang jauh lebih dingin dari hutan gugur. Wah, tiba-tiba kita sedang berselancar es. Santai, tidak perlu khawatir terjatuh. Selamat datang di bioma taiga. Kali ini kita sudah berada di Rusia. Bioma ini memang sangat dingin sekali, karena musim dinginnya jauh lebih lama daripada musim panas. Sekitar 9 bulan untuk musim dingin dan hanya 3 bulan untuk musim panas. Karakteristik lain dari bioma taiga ialah hanya didominasi oleh satu jenis flora atau pohon. Kalian lihat, sekeliling kita hanya ada pohon cemara. Pada bioma taiga lain hanya ada konifer atau pinus. Selain itu, curah hujan bioma taiga mencapai 400-750 mm per tahun. Dan suhu pada musim dingin tentunya hingga minus derajat. Lalu, bagaimana dengan musim panasnya? Beginilah kondisi musim panas pada bioma taiga. Ada seekor beruang yang sedang mencari makan di sungai Kambelnaya, Selandia Baru. Pada musim panas, kita bisa melihat beragam fauna lain, seperti ikan salmon, kijang, tupai, serigala, dan masih banyak lagi. Itu tadi perjalanan kita di bioma taiga. Sekarang kita akan beralih ke bioma yang hanya ditutupi oleh es saja, yaitu di Greenland. Are you ready? Let's go! Kita sampai di Greenland. Greenland merupakan salah satu contoh bioma dengan suhu terekstrim yang disebut bioma tundra. Hanya es yang terlihat. Dari sini tidak begitu banyak flora dan fauna yang terlihat karena iklimnya yang begitu ekstrim. Tundra tersebar di daerah lingkar Arctic, Greenland, Rusia bagian utara, dan Finlandia. Karakteristik dari tundra yang paling menonjol ialah tertutup dengan salju dan es di mana-mana, dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius dan curah hujan 150-250 mm per tahun. Kamu melihatnya? Terdapat 2 ekor paus yang sedang berenang. Ini merupakan contoh fauna yang hidup di sekitar bioma tundra. Tidak jauh berbeda dengan Greenland, Antartika juga tertutup oleh salju dan es. Di depan kita terdapat fauna anjing laut yang sangat lucu dan menggemaskan. Selain itu, juga terdapat kawanan penguin yang sedang bersantai. Sedangkan untuk flora yang mampu bertahan pada bioma ini hanya lumut sphagnum dan lumut linkes saja. Sebelum mengakhiri perjalanan di tundra, akan aku sajikan pengalaman luar biasa melihat aurora di Iceland. Inilah aurora yang tercipta di Iceland. Semoga kamu menyukainya. Indah sekali. Sekarang, mari kita akhiri perjalanan ini dan beristirahat sejenak. Karena perjalanan luar biasa masih menanti di depan sana. Sekarang, tutup matamu dan lepaslah VR glasses-mu.